Halo semua, selamat malam. Thank you for joining the session. Buat yang sudah sering ikut, thank you for coming. Buat yang baru pertama kali, mungkin saya sedikit perkenalan ya, ini acara apa sih gitu ya. Judul acara malam ini tuh nggak cuma tahu ya, jadi ini rangkaian event kita yang diinisiasi oleh Kevlin seminggu sekali. Setiap hari Rabu malam di sini kita akan belajar dari sesama praktisi ya. Dan topik-topiknya kita akan banyak bahas topik-topik seputar people and business. Dan kebanyakan mungkin topik yang kita bahas ini topik-topik yang kita udah tahu lah. But knowing is not enough ya. Jadi kita perlu sering diingatkan, kita perlu coba praktekkan dan di-refresh lagi. Nah jadi topik malam ini satunya topik yang juga cukup sering dihadapin oleh kita semua ya, sebagai pelaku bisnis, HR, dan lain-lain, bahwa ketika kita mau hire itu sebenarnya lebih baik hiring yang terencana atau sebenarnya hiring karena load-nya lagi tinggi. Terus timingnya gimana sih melakukannya, best practice-nya seperti apa, plus minusnya apa, itu sesuatu yang paling kita perlu tahu lah ya, dan juga mungkin kita bisa pelajari bersama. Nah, agendanya nanti kita akan, saya nggak sendirian, saya akan dibantu oleh narasumber, ada Tirto, dan juga nanti dibantu oleh moderator, teman saya juga dari Edward, nanti bisa kenalkan diri ya. Nah, buat teman-teman yang belum pernah tahu tentang Kevlin, ya ini beberapa juga mungkin saya lihat udah pernah tahu. Bagi yang belum tahu, Kevlin ini apa sih? Kevlin ini menyediakan assessment job fit checking buat membantu business owner dan HR untuk meminimalisir hire orang yang attitude-nya bermasalah. Jadi setidaknya saat kita mau hire ataupun promosikan orang, kita cek dulu nih attitude-nya. Itu ya. Jadi biar nggak lama lagi, mungkin saya akan serahkan panggung online ini ke Edward selaku moderator, dan nanti juga akan narasumbernya dari Tirto. Oke, Edward, Tirto, the stage is yours. Oke, thank you Jay. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Edward, dan saya dengan pengalaman CEO Mercury Media Group dan sekarang membesarkan Golden Mistakes Podcast. Ini baru aja launching, di mana tujuannya adalah to find the gold in mistakes, mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan terutama di bisnis. Dari informasi, mindset, dan komunitas, harapannya bisa membantu semua yang audiensnya move on dari kesalahan menjadi kesuksesan. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Jay untuk kesempatannya bisa jadi moderator di acara yang dengan topik yang luar biasa hari ini, Manpower Planning. Kita dapat narasumber yang sangat tepat dengan pengalaman mengelola sumber daya, keuangan, banyak sekali ya, sering sekali dia mengisi topik-topik finance planning dan sebagainya, maupun manpower planning. Kita tahu ini semua, ini kedua sumber daya yang sangat-sangat penting untuk sebuah perusahaan, dan narasumber yang tepat, Tirto Yuandi. Tirto Yuandi, saya kenal di komunitas entrepreneurs, dan di waktu yang singkat itu, Tirto berhasil scale up atau membesarkan perusahaannya berkali lipat. Nanti detailnya bisa Tirto ceritakan. Dan again, tadi saya sempat share, Tirto sangat sering memberikan materi tentang finance planning, dan itu angle yang unik di sini, di mana tidak hanya dari sisi HRD ya, tapi juga dari sisi perusahaan as a whole, bagaimana connecting, menyambungkan, menghubungkan antara finance planning, goal setting perusahaan dengan SDM-nya. So please, thank you, dan saya serahkan panggung ke Tirto. Halo, selamat malam teman-teman, Pak Edward, Pak Jay, dan teman-teman semua. Salam kenal ya. Kalau tadi Pak Jay sudah sebutkan, saya itu bukan expert di HR, juga bukan expert di manpower planning. Jadi kalau teman-teman cari expert, mungkin teman-teman berada di ruangan yang salah. Tapi kalau teman-teman cari praktisi, di mana cerita sharing hari ini akan banyak sharing kesalahan daripada yang benar,
mungkin teman-teman berada di ruangan yang tepat. Nah, jadi saya hari ini ada persiapkan sedikit slide sebenarnya untuk menjelaskan apa yang saya pahamin tentang hiring, terutama tentang manpower planning. Slide yang saya buat ini tentu mungkin pendapatnya akan beda dengan yang ada di Google atau yang ada di online atau yang ada di buku-buku, karena ini benar-benar berdasarkan apa yang saya alami, apa yang saya pelajari sendiri. Jadi kalau berguna silakan dipakai, kalau merasa tidak berguna tolong jangan dipakai. Saya mulai presentasinya dulu. Oke, jadi topik hari ini, topik yang akan kita yang akan saya sharingkan, yang akan kita bahas sama-sama teman-teman, itu tentang hiring ya, atau tentang rekrutmen. Jadi saya masih melakukan hiring yang terencana, dan pada saat bersamaan saya juga hiring karena overload. Kenapa? Karena namanya bisnis tidak bisa ditebak ya, itu sangat dinamika, naik dan turunnya kebutuhannya itu kita tidak akan bisa merencanakan 100%. Jadi dua-duanya tetap akan digunakan. Presentasi saya hari ini akan lebih berat di hiring yang terencana, karena itu ada skill atau itu yang saya pelajari selama ini, karena itu tidak pernah diajarkan di luar. Kalau hiring karena overload atau hiring karena kebutuhan, itu lebih mudah gitu ya. Oh, saya butuh orang sales, saya cari orang sales. Ternyata keuangan saya berantakan, saya cari orang keuangan. Kalau terencana itu membutuhkan planning yang lebih dalam. Saya kira-kira butuh apa nih 6 bulan lagi? Saya kira-kira butuh apa 12 bulan lagi? Kalau 1 tahun ke depan saya mau naikin bisnis saya 20%, 30%, kira-kira orang atau struktur seperti apa yang saya butuhkan? Jadi terbalik pemikirannya. Nah, jadi berikutnya kalau hiring overload, sebenarnya kata kuncinya itu yang dimerahkan itu mendadak dan fleksibel. Jadi mendadak itu, wah saya mendadak butuh orang keuangan, saya mendadak butuh supir buat nganter, saya mendadak butuh orang untuk packing, saya mendadak butuh kebersihan, keamanan. Nah, itu biasanya cenderung mendadak karena kita tidak foresee atau kita tidak forecast kebutuhannya. Tapi pada saat bersamaan, itu cenderung biasanya lebih fleksibel. Karena kita tidak tahu kebutuhannya apa, jadi kita kepepet tuh. Hiringnya itu karena kepepet, kita cenderungnya lebih fleksibel. Nah, kalau hiring yang terencana, itu kita perlu tahu kebutuhan strategis kita. Nah, tapi kita juga butuh pengawasan. Jadi walaupun sudah kita rencanakan, itu tidak bisa serta-merta kita ikuti. Jadi bayangkan, saya tahun ini berencana mau menambahkan 10 karyawan. Tapi baru jalan 2 bulan, ternyata omsetnya tidak ngejar. Lah, kan nggak mungkin saya tetap 10 gitu kan, tetap harus ada pengawasan. Terutama kalau kita sudah punya tim rekrutmen atau tim HRD di perusahaan. Jadi kita nggak bisa tuh bilang, carikan 10 karyawan baru tahun ini, tapi tidak kita awasi. Nah, untuk berikutnya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, sebenarnya ini terminologi yang ada ilmunya, dan ini bisa dicari di Google. Terminologi yang dipakai itu biasa MPP atau Manpower Planning. Nah, Manpower Planning itu kata kuncinya ada 3. Pertama, kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita rencanakan, dan kita evaluasi. Jadi, 3 proses itu. Muter terus ya, identifikasi, rencana, evaluasi, identifikasi, rencana, evaluasi kebutuhannya. Nah, kalau dari pengalaman saya, manpower, untuk kita bisa sampai ke manpower planning atau perencanaan hiring yang terencana itu, kita butuh tahu 5 hal, dan 5 hal ini tidak perlu rumit, tidak perlu yang sampai sempurna baru kita bisa. Ini juga seiring jalan saya juga perbaiki dan berimprove terus-menerus.
Jadi ada target growth, kita harus tahu secara strategis kita itu mau tumbuh seberapa banyak. Biasanya paling mudah tahun ke tahun. Berikutnya kita perlu tahu budgeting. Itu sebenarnya dari sudut pandang keuangan. Sebenarnya kita punya budget berapa sih yang kita bisa habiskan untuk rekrutmen sumber daya manusia SDM. Terus yang 3 berikutnya ini sangat berkaitan dengan HR atau dengan personalia, ada salary range, ada struktur organisasi, dan juga ada job level. Kita lihat satu persatu. Untuk yang pertama target growth. Nah, jadi ini mungkin lebih mudah kita pakai contoh ya. Di tahun 2023, kita bilanglah dari Januari sampai Desember, omset saya 1M per tahun. Lalu pertanyaannya, di tahun ini atau di tahun 2024, saya mau grow berapa? Saya mau tumbuh berapa? Nah, contohnya misalnya saya mau tumbuh ke 1,5M. Berarti sekitar 25% tumbuh ya, dari 1,2 ke 1,5. Nah, untuk tahu ini saja, sebenarnya ini tidak cukup. Kenapa? Karena 1,2M selama 12 bulan di 2023 itu tidak hanya terjadi di bulan Desember gitu kan. Itu kan nggak mungkin Januari, Februari, Maret, April omsetnya 0,000, habis itu ke Desember langsung 1,2. Jadi biasanya apa yang saya suka lakukan, saya bagi ke per bulan. Kalau tadi 1,2M, kalau kita bagi 12, itu kan 100 juta. Nah, tapi tentu saja data ini itu tidak realistis. Karena bisnis pada umumnya tidak mungkin Januari sampai Desember selalu konstan di 100 juta. Pasti ada pergerakan naik dan pasti ada pergerakan turun. Ada bulan-bulan rame, ada bulan-bulan sepi. Nah, alangkah baiknya kalau kita sudah punya datanya, kita bilanglah angka yang lebih real itu seperti ini. Nah, di mana misalnya di bulan Januari itu 80 juta, terus Februari naik, Maret naik, nah April turun, Mei turun, Mei tetap di 30 juta, lalu naik, turun, dan naik. Nah, ini cenderung lebih realistis. Dari data ini, apa yang kita bisa pelajari? Kita bisa melihat seasonality. Di bulan-bulan apa kita lebih membutuhkan SDM, di bulan apa yang lebih kurang SDM. Contohnya, misalnya kita lihat di bulan April sama Mei. Di April sama Mei, nah mendadak omset turun nih. Kenapa? Nah, apakah karena ini bulan puasa atau ini lagi lebaran? Tergantung jenis bisnis kita. Biasa cenderung ya, ada bisnis-bisnis yang ada bulan-bulan yang lebih sepi, ada bulan-bulan yang lebih ramai. Contoh misalnya, kita lihat misalnya apa ya, pedagang es krim. Jangan es krim lah, mungkin pedagang payung. Pedagang payung itu cenderung akan lebih laku di musim hujan ya, tapi musim panas dia juga laku. Nah, jadi itu cenderung tidak terlalu jomplang dari bulan ke bulan. Tapi kalau kita lihat pedagang es krim, pedagang es krim mungkin di bulan panas itu cenderung lebih omsetnya lebih tinggi daripada bulan-bulan hujan. Pedagang baju, nah menjelang lebaran akan lebih laku dibandingkan setelah lebaran. Nah, satu tren yang saya perhatikan kalau teman-teman yang banyak bisnis online, cenderung di akhir tahun, tanggal-tanggal 88, 99, 10, 10, 11, 12, 12, itu karena ada promo-promo dari online marketplace, cenderung omsetnya itu naik. Nah, jadi kalau kita bisa punya data seperti ini lebih akurat. Nah, tadi kita udah bilang kita mau naik 25%. Berarti kita bisa berasumsi dari masing-masing bulan ini kita akan naikkan 25% nih. Jadi contoh di Januari dari tadinya 80 juta, mungkin kita naikkan ke 100 juta. Nah, Februari 85 kita naikkan ke 106 dan seterusnya. Nah, ini planningnya atau perencanaannya biasanya akan lebih akurat dibandingkan yang tadi kita pukul rata
setiap bulan omsetnya itu akan sama. Nah, semakin kita bisa merencanakan, semakin datanya akurat, akurasi datanya tinggi, nantinya perencanaannya itu akan semakin baik. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu poin kedua, kita selain melihat dari sudut pandang jualan, sales, kita akan melihat dari sudut pandang budgeting. Budgeting itu dari sudut pandang keuangan. Nah, sebentar, saya ada contoh nggak ya budgeting di sini. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang budgeting, pertanyaannya cuma satu. Kalau untuk manpower planning, berapa sih sebenarnya budget yang saya dapat keluarkan untuk gaji atau untuk SDM? Nah, tentu saja untuk melakukan budgeting ini, semakin kita punya laporan keuangan yang akurat, tentunya budgeting kita akan lebih akurat ya. Misalnya contoh kasus yang tadi. Di tahun 2023 omsetnya 1,2 M. Dari 1,2 M kita mengeluarkan misalnya 600 juta untuk gaji. Berarti kan itu untuk SDM-nya 50%. Jadi 50% dari biaya yang kita keluarkan, 50% dari omset, 50% dari penjualan, itu kita pakai untuk kebutuhan SDM. Lalu pertanyaannya, ketika omset saya dari 1,2 naik ke 1,5, apakah budget SDM saya akan tetap 50%? Nah, ini kita sebagai business owner atau kita sebagai HR, itu yang harus kita jawab. Ada beberapa sudut pandang. Satu, semakin perusahaan besar, harusnya kita lebih efisien. Artinya, persentase budget atau persentase biaya yang kita keluarkan untuk SDM harusnya berkurang. Tapi ada juga sudut pandang yang bilang, tapi untuk saya bisa naikin omset dari 1,2 ke 1,5, cara saya harus mendiskon barang-barang saya, baru bisa kejual. Nah, di kasus itu, ketika kita diskon untuk mengambil pasar yang lebih besar, tentu persentase biaya SDM kita akan meningkat. Nah, tapi mau itu menurun atau meningkat, ketika kita tahu, kita tidak akan kaget gitu. Jadi kita tidak nunggu sampai akhir 2024, terus loh, kok budget gaji saya atau budget SDM saya jebol nih gitu. Kalau kita sudah tahu di awal, itu tentu kita lebih sudah ada persiapan. Nah, kita bisa diskusi tentang budgeting lebih lanjut nanti ya, kalau ada pertanyaan. Nah, berikutnya komponen ketiga, struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini sebenarnya garis hierarki ya. Saya sebenarnya ada kasih contoh. Ini yang saya Google, sebenarnya teman-teman, ini organization structure atau struktur organisasi dari BCA ya, Bank BCA. Ini struktur organisasi yang sudah sangat-sangat rumit gitu ya, tapi saya nggak mau teman-teman ngelihat ini terus jadi pusing. Kita ngelihat dari beberapa sampel yang cenderung lebih simple aja begitu. Nah, contohnya misalnya yang kiri atas gitu ya. Di atas ada owner, pemilik. Nah, di bawah pemilik, misalnya dia punya 4 karyawan atau 4 divisi. Ada divisi sales, ada divisi account manager, ada 1 akuntan sama 1 resepsionis. Nah, kalau yang di sebelah kanan atas pemilik, di bawahnya dibagi ke 4. Ada keuangan, personalia, operasional, pemasaran. Nah, terus di bawahnya baru staf dan karyawan. Di kiri bawah, strukturnya 1 direktur, bawahnya 3 manajer. Di bawah 3 manajer, masing-masing ada 1 koordinator. Di bawahnya ada stafnya. Di kanan bawah ada direktur, dibagi 3. Dari 3 baru dibagi ke manajer. Nah, di bawah manajer baru ada. Nah, kenapa kita perlu ada struktur organisasi walaupun sangat simple? Karena ini akan membantu kita untuk merencanakan ketika perusahaan kita menjadi besar dan kita punya budget untuk rekrutmen, yang mana dulu nih yang kita cari? Apakah kita cari staf pemasaran, atau kita cari staf administrasi,
atau kita cari manajer administrasi. Tapi untuk satu manajer administrasi, mungkin saya bisa dapat satu staf produksi, satu staf pemasaran, satu staf administrasi. Nantinya setelah kita ada gambar ini atau struktur organisasi ini, itu jadi lebih mudah untuk kita untuk menentukan yang mana yang duluan. Nah, saya lanjut dulu. Nah, berikutnya job leveling. Kalau job leveling, saya paling mudah menjelaskan dari ASN ya, atau pegawai negeri. Kalau di pegawai negeri itu ada tingkatan yang disebut eselon. Nah, di mana dia bagi jadi 6 eselon, jadi eselon 1, eselon 2, eselon 3. Nah, ini eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, eselon 6. Nah, kalau di PNS, mereka selalu mulai dari eselon 6. Nah, di mana secara definisi, eselon 6 itu pejabat pelaksana yang terlibat dalam tugas pelaksanaan di tingkat yang paling bawah. Nah, di eselon 6 sendiri, itu dibagi 6A, 6B, 6C, sampai 6D. Jadi, itu ada jenjang karirnya. Nah, jadi seorang yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah, dia kalau mau masuk PNS, dia mungkin akan mulai di 6A. Nanti dia naik ke 6B, 6C, 6D. Nah, setelah 6D, jika skillnya mumpuni, dia akan naik ke eselon 5. Nah, di eselon 5 itu pun dibagi 5A sampai 5E, habis itu naik ke 4, naik ke 3, naik ke 2, naik ke 1, di mana eselon 1 itu kira-kira 1C itu levelnya menteri. Jadi itu job leveling. Ini hanya contoh. Ini cenderung rumit, teman-teman. Mulailah dari yang paling simple. Misalnya kita balik ke struktur organisasi yang ini. Kita ngelihat yang kiri bawah. Mungkin admin ini kita bilang ini job level 1. Koordinator job level 2. Manager job level 3. Direktur job level 4. Bisa juga. Jadi 1, 2, 3, 4. Atau ya kalau tadi eselon mereka suka pakai angka yang tinggi dulu, berarti ini 4, 3, 2, 1. Nah, contoh lainnya, ini ada beberapa contoh. Kalau yang sebelah kiri, ini dia mulai dari 1 ke 2, yang 2 pun dia bagi 2A, 2B, 3 itu dia bagi ke 3A, 3B, 4 itu dia 4, nah 5, 6, 7. Kalau ini dia bagi ke 7 anak tangga ya, di mana 2, 3, dan 4 itu dibagi 2. Jadi ini total ada 10. Nah, ini beberapa perusahaan besar yang saya tahu ada McKinsey, BCG, Bain, PwC, Deloitte, KPMG, dan lain sebagainya. Mereka juga punya job leveling nih. Jadi mereka itu akan mulai dari intern, anak magang. Nah, nanti setelah 1 tahun mereka bisa naik ke ini undergraduate and entry. Jadi kalau masuknya setelah S1 di sini. Kalau masuknya setelah S2 masuknya di sini. Dan lain sebagainya, manager, partner, dan sebagainya. Jadi ada jenjang karir atau job level. Kenapa job leveling ini penting? Karena ini akan mengacu ke yang namanya salary range. Jadi setelah teman-teman punya struktur organisasi, teman-teman bisa punya job leveling tadi. Setelah punya job leveling, teman-teman bisa buat salary range yang paling mudah aja. Saya ngambil contoh misalnya, saya balik ke yang sini, yang kiri bawah. Di job level paling bawah, bilanglah ini job level 1, di mana ini divisi administrasi. Nah, administrasi di job level paling rendah ini, bilanglah kita tentukan gajinya itu paling rendah 4 juta, paling tinggi 5 juta. Rata-rata 4,5. Kalau di level koordinator, 1 lebih naik, bilanglah gajinya antara 6 sampai 8. Berarti rata-ratanya 7. Di manajer, misalkan 10 sampai 15. Di direktur itu 20 sampai 30. Nah, ini kita yang ambil contoh.
Nah, karena di eselon-eselon ini, pemerintah juga punya satu patokan gaji. Jadi kita ngambil contoh di 6A. 6A itu gajinya berapa sampai berapa, 6B berapa sampai berapa, 6C berapa sampai berapa, rata-ratanya berapa. Nah, untuk semuanya. Setelah nanti kita sudah punya, nah contohnya jadi spesialis pemasaran, kita bilang gaji minimumnya itu 4, median ya, atau misalnya lebih mudah pakai rata-rata itu di 6 juta, maksimal 7,5. Jadi spesialis pemasaran 4 sampai 7,5 juta. Direktur keuangan misalnya contoh 80 sampai 120 juta. Jadi kita memberikan satu patokan angka, satu patokan gaji di job level tertentu. Terus kira-kira nantinya kita buat begini. Jadi posisinya apa? Ini yang tadi ya. Misalnya pelaksana atau magang, manajer atau apa. Bagiannya apa? Departemennya apa? Apakah dia bagian pemasaran, atau dia bagian operasional, atau dia bagian apa? Ini tuh job levelnya tadi. Contohnya eselon berapa, 1A, 1B, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa buat tuh Januari sampai Desember. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contohnya, misalnya di bulan Januari saya rencana untuk rekrutmen cleaner di bagian human capital di general affair, job levelnya 1C. Pada saat bersamaan di bulan Januari saya rencana mau hiring supervisor compensation benefit. Nah, di Februari saya tidak rencana hiring apapun. Karena bilanglah di bulan Januari omset cenderung tidak akan naik karena banyak tanggal merah misalnya. Di bulan Maret saya mau hiring lebih banyak. Saya mau hiring tim costing, tim QC, tim procurement. Nah, saya rencana hiring 3 dan seterusnya. April saya rencana 4, Mei saya tidak hiring, Juni berapa dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dibuatnya begini. Setelah nanti kita sudah punya kita mau rekrut kapan, angka-angka ini itu nantinya bisa kita kalikan dengan gaji. Karena tadi di satu slide sebelumnya, kita sudah punya patokan gaji. Misalnya, seperti contoh, cleaner di 1C, kita bilang gajinya estimasi misalnya 4 juta. Karena kita sudah ada cleaner dari bulan Januari, kita sudah harus memperhitungkan gajinya si cleaner ini itu 12 bulan, Januari sampai Desember. Sedangkan kita misalnya yang ini, supervisor QC, job level 2A, bilanglah job level 2A gajinya 10 juta lah misalnya begitu ya. 10 juta, tapi kan dia masuknya baru bulan Maret. Jadi sampai akhir tahun saya tidak perlu bayar gajinya 12 kali. Saya cuma perlu bayarnya 10 kali, misalnya begitu, dari Maret sampai bulan Desember. Nah, nanti setelah ini semuanya kita tambahin ke kanan, total penambahannya ditambah karyawan sekarang kita, total dari semua biayanya kita bandingkan dengan budgeting kita. Yang tadi misalnya kita punya budget 50% dari 1,5 M. Terus nantinya akan terjadi iterasi. Wah, ternyata saya kalau mau sampai sebanyak ini, omset saya atau budget saya nggak cukup nih. Nah, biasanya kita akan hiringnya lebih sedikit, jadi kita turunin manpower planning kita, atau kita tidak hire yang job levelnya terlalu tinggi, jadi kita, itu pertanyaan tadi yang saya, mendingan saya cari 1 manajer, atau saya cari 3 admin, misalnya begitu. Nah, jadi akan terjadi banyak iterasi di Excel ini ya sebenarnya. Nah, ini manpower planning. Nah, jadi ini slides-nya sudah mau selesai teman-teman. 3 lagi. Kelebihannya hiring terencana, sebenarnya inti dari ini semua, kalau kita
terjadinya terencana, kita tidak mendadak ya. Kita tahu untuk bisa membesarkan perusahaan kita, orang-orang seperti apa yang kita butuhkan. Jadi kita sudah punya SDM-nya sebelum kepepet. Nah, tapi kekurangannya biasanya cenderungnya biaya perekrutannya itu lebih tinggi. Karena biasanya kita rekrut sebelum adanya kebutuhan yang... Nah, proses seleksinya biasanya, kalau dari pengalaman saya, itu juga cenderung lebih lama. Nah, ini kelebihan dan kekurangan sebenarnya teman-teman. Karena kalau saya tahu di bulan Maret saya butuh cari quality control, mungkin saya bisa carinya dari bulan Januari. Saya bisa menemukan yang paling cocok dengan saya. Kalau hiringnya kepepet atau karena overload, biasanya kandidat pertama yang bisa mengisi itu kita pasti hire. Dan kemungkinan besar kalau kita tidak punya pilihan, hiringnya biasanya kurang tepat ya. Kelebihannya hiring terencana juga, kita kalau teman-teman sudah punya bagian HR, personalia, atau bagian rekrutmen, itu biasanya akan membantu tugas mereka. Karena di saat mereka luang, mereka akan mulai mencari untuk ke depannya. Jadi tidak hanya duduk diam menunggu, tunggu dong cari ini, tunggu dong cari ini itu. Nah, kalau hiring karena overload, saya masih hiring karena overload. Nah, biasanya hiring karena overload itu akan terjadi karena di tengah-tengah jalan, karyawan itu ada yang resign, ada yang bermasalah, ada yang tidak datang aja, ada yang absensinya jelek, ada yang tidak bisa mengikuti, dan lain sebagainya. Jadi ketika itu tetap dibutuhkan fleksibilitas untuk bisa hiring ketika kooperatif. Nah, jadi kalau hiring karena overload, kelebihannya efisiensi operasional biasanya dari biaya cenderung lebih rendah dibandingkan yang terencana tadi. Fleksibilitas dalam penyesuaian tenaga kerja dibutuhkan, kita cari. Available yang tersedia berikutnya, ketika saya hiring, orangnya mau, gajinya cocok, kita masukin. Karena tidak punya banyak pilihan, biasanya itu bukan pilihan yang terbaik ya. Sekian teman-teman, itu dari saya. Terima kasih atas waktunya.